asik nonton di Misbar. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan merekap sebuah film horor Indonesia tahun 2019 yang bernama Dread Out. Sebelum kita mulai, kami ingin meminta tolong untuk like dan komen pada video ini, karena itu akan membantu kami untuk memperluas jangkauan kami. Di awal film, kita melihat sebuah kelompok sekte yang telah menyekap seorang wanita bernama Nancy dan putrinya di dalam rumah mereka. Mereka ada di sana untuk mendapatkan sebuah pisau belati yang disebut kris dari seorang pria yang kerasukan. Pemimpin mereka meminta Nancy untuk membaca mantra, tapi saat itulah polisi datang dan mengetuk pintu. Mereka tidak membukanya dan memaksa Nancy untuk membaca mantra itu. Lalu mantra itu muncul di atas kertas dan Nancy mulai membacanya. Setelah itu kris keluar dari mulut pria yang kerasukan itu. Pemimpin kelompok tersebut meminta Nancy untuk terus membaca mantra, tapi kemudian wanita itu kerasukan dan pria yang kerasukan itu mengancamnya agar tidak membaca mantra itu. Wanita itu kemudian meninggal dan barulah polisi masuk ke rumah itu dan membunuh pemimpin sekte itu. Dan ritual itu menjadi tidak sempurna. Kemudian kita melihat seorang gadis bernama Linda yang bekerja di sebuah toko setelah sekolah. Salah satu temannya, Ira, menyiarkan dia secara langsung dan memberitahunya bahwa banyak orang yang menonton siaran langsungnya di luar sana. Kita juga melihat sekelompok siswa senior dari sekolah Linda, di mana Jessica khawatir bahwa Yara memiliki lebih banyak pengikut daripada dia. Benny memberitahunya bahwa mereka akan melakukan siaran langsung di sebuah bangunan berhantu, sehingga banyak orang akan menonton dan jumlah pengikutnya akan meningkat. Namun, mereka harus membawa Linda bersama mereka karena dia tahu penjaga keamanan di sana. Kemudian Alex dan Eric juga tiba di sana dan Eric menceritakan rencana mereka untuk melakukan siaran langsung di gedung berhantu tersebut. Setelah itu, Benny berbicara dengan Linda tentang hal ini, tapi Linda menolak dan mengatakan bahwa dia bisa kehilangan pekerjaannya. Saat itu juga, Jessica datang dan memberinya anting-antingnya. Jessica mengatakan bahwa itu sangat mahal dan dia akan memberikan uang lebih banyak ketika mereka kembali nanti, dan Linda tidak perlu bekerja di sana lagi. Selanjutnya kita melihat mereka di gedung tersebut, dan Linda juga meminta izin kepada penjaga keamanan untuk masuk. Kemudian kita melihat Jessica live streaming di lantai atas gedung dan Eric menemaninya mencari teman-teman yang lain. Saat Eric melihat seseorang di belakang Jessica, mereka pergi untuk memeriksa. Hanya saja ada entitas yang keluar dari sebuah ruangan dan membuat mereka ketakutan sehingga mereka berlari dari sana dan menabrak Linda di jalan. Jessica marah karena live streamingnya berhenti. Kemudian kita melihat bahwa entitas tersebut sebenarnya adalah Alex dan mereka melakukan semua ini untuk meningkatkan jumlah pengikut. Benny mengatakan bahwa mereka akan memulainya lagi, tapi kali ini mereka akan melakukannya di koridor. Linda mengatakan bahwa penjaga keamanan memberitahunya bahwa mereka tidak boleh melewati koridor yang memiliki garis polisi, hanya saja lampu di sana menyala, sehingga mereka merasa tempat tersebut aman. Dan mereka semua pergi ke sana. Mereka kemudian masuk ke sebuah apartemen di mana mereka semua ketakutan ketika melihat seseorang di sana. Tetapi ketika Eric pergi untuk memeriksa, ternyata itu adalah lampu meja. Sekarang Jessica memulai live streaming lagi, dan di bawah terlihat banyak kertas. Mereka melihat ada simbol aneh di lantai dan Linda mulai mengingat semua hal yang kita lihat di awal film. Kemudian Eric bertanya kepadanya apa yang salah, dan Linda mengatakan bahwa dia merasa pernah berada di sana sebelumnya. Kemudian mereka menemukan beberapa kertas di sana dan mereka mengira itu adalah semacam komik. Saat itulah Diana memperhatikan bahwa satu dari kertas itu memiliki simbol yang sama dengan di lantai. Kemudian mereka mulai mengambil foto-foto dari kertas-kertas tersebut dan Linda melihat mantra di dalamnya dan sekarang dia mulai mendapatkan visi. Dia juga mulai merasa pusing dan bertanya kepada mereka apakah mereka juga melihat sesuatu yang tertulis di kertas-kertas tersebut. Tetapi mereka tidak melihat apa-apa di dalamnya dan mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang tertulis di dalamnya, tapi Linda melihat tulisan itu lagi dan mulai membacanya. Ternyata itu adalah mantra untuk membuka pintu portal. Tiba-tiba banyak serangga mati dan menabrak jendela serta lampu di ruangan mulai berkedip-kedip. Mereka melihat bahwa simbol yang dibuat di lantai sebenarnya adalah portal dan mereka jatuh ke dalamnya saat portal terbuka. Kemudian Linda keluar dari portal itu di tengah hutan dan yang lainnya kembali ke ruangan yang sama. Ketika mereka kembali ke ruangan yang sama, Eric bertanya di mana Jessica dan Linda, dan dia melompat ke portal lagi untuk mencarinya. Namun, ketika dia tidak menemukan keduanya di sana, dia kembali lagi ke dalam. Linda tiba di pemakaman dan terjatuh setelah menabrak kuburan.
Tiba-tiba muncul tangan keluar dari kuburan dan menangkap kakinya sehingga dia sangat ketakutan. Kemudian, Paco mulai keluar dari kuburan dengan sabit dan gigi, dan mencoba menyerangnya, sehingga ponsel Linda jatuh dan mulai berkedip. Linda memperhatikan bahwa Paco takut pada cahaya, sehingga ia mencoba melarikan diri, namun ia jatuh ke dalam lubang. Kemudian, Paco juga datang ke sana dan mencoba menyerangnya, tetapi Linda membunuhnya dengan cahaya ponselnya. Di sisi lain, semua teman yang lain keluar dari gedung dan mencoba menjelaskan kepada penjaga apa yang barusan terjadi di dalam. Tetapi penjaga tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa tidak ada kolam renang di sana sama sekali, lalu Eric memintanya untuk pergi dan memeriksanya sendiri. Linda melihat sebuah istana di tengah hutan dan dia masuk ke dalamnya. Dia melihat Jessica melayang di udara dan si setan wanita itu sedang mempersiapkannya. Kemudian, dia mulai mengganti pakaiannya. Linda merekam semuanya, tetapi wanita itu memperhatikannya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Jessica kemudian jatuh dan Linda berlari ke arahnya untuk membangunkannya. Setelah sadar, Jessica bertanya kepadanya di mana mereka berada dan mengapa dia mengenakan gaun ini, dan Linda mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi mereka harus keluar dari sana. Namun, pada saat itu wanita jahat itu muncul lagi dan menyerang mereka. Setelah itu, dia bertanya kepada Linda apa yang dia lakukan di sana. Tetapi Linda mengeluarkan cahaya dari ponselnya sehingga wanita jahat itu melepaskan mereka. Dia lalu melompat lagi menyerang Linda dan mencoba membunuhnya tetapi Linda mempertahankan diri. Di sisi lain, penjaga melihat portal itu dan mengatakan bahwa ada kebocoran dari pipa. Eric mengatakan bahwa kolam renang tidak dapat terbentuk karena kebocoran pipa tersebut. Lalu ia mencoba menelpon seseorang tetapi tidak ada sinyal di telepon. Kemudian mereka melihat dokumen di mana mereka melihat kolam renang yang sama dan ketika mereka melihat dokumen lain, mereka melihat seorang wanita. Setelah melihat ini, mereka mengerti bahwa ada sebuah rumah di seberang kolam di alam lain dan Jessica dan Linda berada di alam itu. Linda dan Jessica mencoba untuk keluar, lalu Linda menemukan sebuah belati. Tetapi kemudian, seorang wanita jahat lain datang dan mengatakan bahwa dia telah membunuh saudarinya. Setelah melihatnya, mereka berdua lari dan Linda melompat ke kolam, tetapi kekuatan itu menarik Jessica kembali ke dalam hutan. Kemudian, wanita jahat itu datang dan Linda kembali ke kolam. Di sana, ada beberapa gerakan yang terjadi di kolam itu yang mengejutkan mereka semua, dan kemudian Linda keluar dari kolam tersebut. Mereka mengeluarkannya dan ia mengatakan bahwa Jessica masih terjebak di dalam. Ketika Rick hampir melompat ke kolam, mereka mendengar suara sesuatu, dan Jessica juga keluar dari kolam. Namun, ia terlihat berbeda dengan gaun yang baru. Mereka mencoba membangunkannya, dan ketika ia membuka matanya, mereka semua ketakutan melihatnya terkena kuasa jahat. Tiba-tiba ia mulai melayang dan kemudian jatuh, lalu bangun kembali dan mengatakan bahwa dia adalah teman mereka. Namun, penjaga melihat bahwa ia berbicara dengan bahasa kuno yang digunakan oleh kakek neneknya. Kemudian ia mengatakan bahwa mereka mengambil sesuatu yang menjadi miliknya dan sekarang mereka semua akan mati. Kemudian, Linda melihat di teleponnya bahwa wanita itu mengendalikan Jessica, dan dia memotong tangan penjaga itu. Mereka semua sangat ketakutan melihat ini, dan wanita itu melemparkan penjaga itu ke kolam. Kemudian, mereka semua mencoba lari dari sana tetapi Linda mulai mengeluarkan cahaya dari teleponnya yang membuat wanita itu mundur dan semua orang lari. Jessica normal untuk sementara waktu tetapi wanita itu kembali menguasainya dan menyerang Linda. Dia bertanya di mana Chris berada, tetapi Linda mencoba melawan kembali dengan cahaya flash dari teleponnya. Kemudian, Eric datang dan menyerang Jessica, tetapi Jessica mengalahkannya dan melemparkannya ke kolam renang. Setelah itu, Jessica menyerang Linda, lalu dan Alex datang dan mencoba untuk menyerangnya, tetapi terjatuh ke dalam kolam renang. Namun, dia berhasil menangkap kaki Jessica dan menyeretnya ke dalam kolam renang. Setelah itu, portal tertutup dan Linda keluar mencari teman-temannya. Dia melihat mereka semua tergantung di sana dan wanita itu muncul dan mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Teman-temannya berkumpul bersamanya, dan Linda mengatakan bahwa dia merasa cedera oleh cahaya flash dari teleponnya dan Benny mengatakan bahwa itu mungkin karena energinya. Linda meyakinkan mereka bahwa dia bisa membawa teman-temannya kembali dan Diane mengatakan bahwa semuanya yang mereka alami dijelaskan dalam gambar-gambar itu. Linda memberitahu mereka bahwa rumah itu adalah tempat dia bertemu Jessica dan wanita berbaju merahlah yang telah memengaruhi Jessica. Dia mengeluarkan pisau dari tasnya dan mengatakan bahwa itu harus ditempatkan kembali di tempatnya. Namun, Benny merampasnya dan mengatakan bahwa portal telah tertutup jadi bagaimana mereka akan memasukkannya kembali. Diane mengatakan bahwa mereka tidak dapat keluar karena semua pintu terkunci.
Kemudian Linda mengambil kunci dari tangan satpam yang terpotong dan ketika mereka berusaha keluar lagi, mereka bertemu Jessica yang terpengaruh. Mereka mencoba membawa Jessica kembali ke kesadarannya tetapi dia menyerang mereka dan Linda melukainya dengan cahaya flash dari teleponnya. Setelah itu, mereka kembali ke kamar yang sama dan melihat bahwa portal telah terbuka lagi, dan hanya kemudian Jessica mencoba masuk tetapi Linda menghalanginya dengan cahaya flash dari teleponnya. Namun, dia berhasil membobol pintu dengan kapak dan meraih rambut Linda. Namun Benny menyerangnya dengan keris dan menyelamatkan Linda. Ketika mereka keluar, mereka tidak melihat Jessica, tapi mereka melihat dia ada di dalam ruangan dan merampas keris dari tangan Benny. Linda menyuruhnya untuk melepaskan Diana dan menyalakan ponselnya sehingga dia jatuh ke kolam dan mati. Linda juga melompat ke dalam kolam dan keluar di ruangan lain. Di sana, dia melihat semua temannya dihuni oleh makhluk jahat dan menggantung di udara. Dia mencoba memecahkan kaca dengan kursi, tetapi kekuatan misterius menghalanginya dan melemparnya kembali. Kemudian, ketika dia memeriksa ponselnya, dia melihat wanita di belakangnya yang kemudian menghilang. Kekuatan misterius memaksa Linda untuk duduk di kursi, dan wanita itu datang kepadanya mengambang di udara. Wanita itu mengatakan bahwa dia telah mengambil apa yang menjadi hak miliknya dan Linda tidak pantas datang ke sini. Linda memohon wanita itu melepaskan teman-temannya, tetapi wanita itu mengangkat Linda ke udara dan mengatakan dia akan bergabung dengan mereka. Kemudian, wanita itu mengendalikan keris dan mencoba membunuh Linda dengan tangannya sendiri. Tetapi Linda dengan beberapa cara membuat ponselnya menyala dan keduanya jatuh ke belakang. Wanita itu kemudian menyerang Linda dan melemparkannya ke teman-temannya, lalu mengatakan bahwa itulah yang terjadi ketika mereka datang ke wilayahnya dan dia akan tetap di sana selamanya. Sekarang dia hampir menjebak Linda di sana. Namun Benny menusuknya dengan keris dan mengusirnya dari sana, kemudian ia keluar bersama Linda dan melihat bahwa portal sudah tertutup. Benny mengatakan kepada Linda bahwa mereka harus keluar dari sana, tetapi Linda mengatakan bahwa teman-temannya masih di dalam. Hal ini membuat Benny marah dan ia mengungkapkan bahwa tugasnya adalah menyelamatkan Linda. Linda marah dan kemudian ia melihat tanda di dada Benny, bahwa Benny adalah putra dari pemimpin sekte yang meninggal di awal film, dan dia menyalahkan ibu Linda atas kematian ayahnya. Benny meminta Linda untuk membuka portal, tetapi kemudian teman-temannya datang dan mereka semua mencoba melarikan diri, namun menyadari bahwa portal telah hilang. Kemudian mulai turun hujan darah dan mereka semua meminta Linda untuk membaca mantra. Linda mulai membaca mantra dan portal mulai terbuka. Mereka semua melompat ke dalam portal satu persatu, tetapi Benny kembali untuk mencari Chris. Dia mendapatkannya, tetapi kemudian wanita itu datang dan menangkapnya. Wanita itu mengangkatnya dan melemparkannya ke Linda dan Jessica, sehingga Jessica pingsan. Wanita itu kemudian bergerak ke arah Linda dan menghancurkan telepon genggamnya. Dia mendekati Linda dan mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi Linda untuk mati. Namun, sebelum wanita itu dapat membunuh Linda, Linda menggunakan kekuatannya untuk mengambil keris dan menusuknya ke wanita itu, sehingga dia terbang mundur ke dalam hutan dengan kesakitan. Linda kemudian melompat ke kolam renang dengan Jessica dan kembali ke dunia mereka dan portal tertutup. Mereka semua melihat bahwa Benny tertinggal di alam lain, jadi mereka mencoba membuka portal lagi, tetapi kali ini portal tidak terbuka. Kemudian terdengar suara doa-doa Tuhan dan mereka mengerti bahwa portal tidak akan terbuka lagi. Kemudian guru mereka menerima video di ponselnya di mana ia melihat Benny di alam lain bersama wanita itu dan film berakhir di sini. Tolong like dan subscribe channel saya dan klik ikon lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih sudah menonton.